Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan membahas pengaduanku kepada otoritas jasa keuangan tentang pinjaman online yang tidak terdaftar ya teman-teman. Jadi di sini aku mencoba menghubungi petugas OJK dengan pengaduan salah satu aplikasi yang tidak terdaftar. Jadi temanku ini udah depresi banget kayak gitu. Selain dia udah disebar data, udah dibikinin grup donasi, udah dibikinin fitnah sebagai melarikan uang perusahaan. Dan di sini aku ingin mengadukan aplikasinya dan aku ingin meminta pendapat otoritas jasa keuangan apa sih langkah yang aku lakukan gitu. Langkah hukum seperti apa yang bakalan aku lakukan kayak gitu. Jadi aku di sini meminta pendapat otoritas jasa keuangan tentang tindakan yang akan aku lakukan. Oke teman-teman, sebelum kita nonton videonya, silakan ya disimak sampai habis biar teman-teman dapat informasi secara utuh dan tidak terpotong-potong. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan ya tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar YouTube memberikan teman-teman notifikasi di saat aku upload video terbaru. Jadi di sini aku menghubungi petugas OJK. Selamat pagi OJK, boleh menyampaikan pesan, aku bilang seperti itu. Dari OJK langsung dibalas ya. Selamat datang di kontak 157, kontak center resmi otoritas jasa keuangan. Kini Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK melalui aplikasi portal pelindungan konsumen atau APPK di alamat link seperti itu ya. Pengaduan tersebut selanjutnya secara otomatis akan diterima oleh PUJK dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK. Untuk konsultasi dengan petugas, silahkan balas pesan ini dengan mengetik tagar hubungi petugas. Oke, biar nggak terlalu lama ya teman-teman, aku langsung mengetik tagar hubungi petugas dan di sini aku udah langsung terhubung dengan petugasnya. Terima kasih sudah menunggu, sudah menghubungi kami. Petugas kami akan segera menghubungi Anda. Mohon menunggu. Jadi di sini aku langsung aja ya mengajukan pertanyaan kepada OJK. Kepada OJK Indonesia, perkenalkan saya Adi Saputra, warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Izinkan saya bertanya tentang pinjaman online aplikasi Uang Kaya, apakah sudah terdaftar OJK? Karena mereka sudah mempermalukan dan menyadap HP teman saya. Dia jadi kepikiran dan merasa depresi. Mohon kiranya jawabannya apakah langkah yang akan saya lakukan. Oke teman-teman, jadi di sini aku bertanya kepada otoritas jasa keuangan langkah apa yang bakal aku lakukan kayak gitu. Jadi di sini dari OJK-nya langsung dibalas, terima kasih telah menghubungi kontak OJK 157. Anda terhubung dengan Oscar, agen kontak OJK 157, dengan senang hati akan memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi di sini kita langsung aja teman-teman. Kita di sini harus mengisi beberapa informasi biar langsung terhubung lagi dengan petugasnya. Anda telah terhubung dengan Oscar. Selamat pagi. Saya Oscar dengan senang hati memberikan informasi yang Bapak atau Ibu butuhkan. Saat ini saya chat dengan Bapak dan Ibu siapa. Dalam rangka pencatatan kami Bapak dan Ibu agar mohon mengisi data layanan dengan format berikut. Nama lengkap pagar, kota atau domisili pagar, nama bank atau leasing atau fintech, permasalahan. Langsung ya di permasalahan seperti apa. Oke, aku langsung jawab aja ya. Adi Saputra, permasalahannya 3 tentang pengecekan legalitas perusahaan. Aku di sini jawab Adi Saputra Jakarta, aplikasi Uang Kaya. Aplikasi ini sudah menyebarkan data teman saya. Sudah dipermalukan, bahkan HP-nya sudah disadap. Apa langkah selanjutnya menurut OJK biar ada tindak lanjut untuk perusahaan ini? Karena sangat meresahkan. Jadi jawaban dari OJK teman-teman, baik Bapak Adi Saputra, sebelumnya hal yang wajib Bapak harus ketahui untuk fintech bernama Uang Kaya tidak terdaftar atau berizin di OJK atau dapat dikatakan mereka ilegal ya Pak katanya. Mohon maaf, untuk status fintech lending yang tidak terdaftar atau berizin resmi dari OJK bukan merupakan kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Namun laporan konsumen bisa kami catat sebagai bahan informasi bagi Satgas Waspada Investasi. Jika berkenan mohon bantuannya, silakan mengirim email ke waspadainvestasi@ojk.co.id. Jadi jawaban dari OJK jelas ya teman-teman, kalau aplikasi yang tidak terdaftar di OJK itu bukan wewenang dari OJK untuk menindaklanjutinya karena dia bukan anggota yang terdaftar di asosiasi OJK ya. Jadi di sini pengaduanku diarahkan ke Satgas Waspada Investasi teman-teman. Jadi aku udah dikasih ini link-link seperti ini Waspada Investasi dan aku nanti disuruh mengirimkan emailnya. Mohon bantuan Bapak dapat laporkan ke email tim Satgas ya Pak. Jika sekiranya perilaku debt collector atau perusahaan yang memperkerjakannya tersebut telah melanggar atas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, konsumen dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian. Jadi jika ada debt collector yang
yang melanggar asas ketertiban umum seperti yang dibilang OJK seperti ini, kita dapat melaporkannya kepada kepolisian ya teman-teman. Jadi jika seandainya ada disi pinjol, disi leasing atau disi bank yang sangat meresahkan yang mengancam keselamatan kita dan mempermalukan seperti itu teman-teman, kita bisa melaporkannya ke kepolisian karena itu bukan soal hutang piutang lagi, tetapi itu udah masuk tindakan pidana. Oke, kita lanjut. Mohon agar kedepannya Bapak dan Ibu lebih teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan. Karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulatornya. Saat ini tidak semua perusahaan fintech yang melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi telah terdaftar di OJK. Terdapat pula entitas yang mengaku telah terdaftar di OJK padahal tidak terdaftar. Jadi di sini dari OJK sendiri udah mengasih informasi ya teman-teman. Kalau nggak semua aplikasi pinjol itu yang terdaftar di OJK. Bahkan ada aplikasi ilegal yang juga mengaku-ngaku udah OJK. Dan di sini aku udah dikasih tautan untuk aplikasi mana aja yang sudah terdaftar di OJK ya. Untuk langkah saat ini silahkan mengirimkan email ke tim Satgas OJK di waspadainvestasi@ojk.co.id dan setelah itu screenshot email tersebut dan kirimkan kepada pihak aplikasi bahwa sudah melaporkan mereka kepada tim Satgas OJK. Tentunya mereka pun mengetahui peran dari tim Satgas OJK seperti apa. Namun tentunya kami sarankan jika memiliki kewajiban dan tanggung jawab pembayaran maka dapat mengajukan keringanan pembayaran. Jika mengalami kesulitan pembayaran, setidaknya ada etikat baik proses kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Jika mereka melakukan ancaman atau melanggar asas ketertiban umum dan kecenderung mengancam keselamatan, konsumen dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian. Jadi di sini ya jelas ya teman-teman, jika mereka udah melakukan pengancaman dan udah mengancam keselamatan kita, kita dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Ini saran dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan pernah ada takut-takut lagi sama DC yang datang-datang ke rumah. Karena sepengetahuanku yang datang ke rumah itu orangnya sopan kayak gitu. Jadi ada SOP-nya. Jadi teman-teman jangan takut. Justru yang lebih parah-parah ini terornya yang melalui WA ini yang serba online kayak gitu. Jadi jangan pernah takut lagi ya. Jadi jika kita ditagih ke rumah, kita diancam-ancam, kita dipermalukan, nah itu bukan soal utang piutang lagi teman-teman. Itu perbuatan mereka udah termasuk perbuatan pidana dan kita wajib melaporkan sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini paham ya teman-teman ya. Terus dia balas lagi, ada lagi yang dapat dibantu katanya. Oke, jadi kesimpulannya di sini teman-teman. Pinjol yang tidak terdaftar di OJK, kita tidak bisa melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melainkan kita harus melaporkannya ke Satgas Waspada Investasi atau SWI. Nah, di sini aku udah melaporkan juga ya ke Satgas Waspada Investasi dan sampai video ini dibuat belum ada balasan emailku teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah jika debt collector udah mengancam kita, udah mempermalukan kita seperti itu, dan kita wajib melaporkannya kepada pihak kepolisian. Itu untuk DC yang menagih datang ke rumah ya teman-teman. Kalau seandainya dari DC online ini ya udah bikin grup seperti ini, percuma saja kita melapor. Kenapa? Karena dari dulu laporan tentang pinjaman online ini selalu tumpul teman-teman. Entah itu kenapa, aku juga nggak ngerti. Mulai dari Bapak Effendi Saman dulu aku masih ingat tuh waktu tahun 2018 sampai sekarang aku nggak tahu kelanjutan pelaporannya seperti apa tentang pinjol ini. Karena walaupun udah ribuan kali diblokir, dia masih tetap ada dengan nama yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua tetap sabar dalam menghadapi teror-teror pinjaman online ini dan percayalah semua pasti berlalu. Oke ya, sampai di sini aja dan sampai jumpa.